Episode ke-37. Liliana menjalani operasi darurat yang dilakukan oleh Arsen, dibantu oleh Dito. Namun, peralatan di pos kesehatan sangat terbatas dan Liliana kehilangan banyak darah. Setelah beberapa jam berusaha, Arsen keluar dengan wajah lelah dan mata sedih. Ia menggelengkan kepalanya sedikit ketika melihat Riana menunggu dengan cemas di depan pintu. "Apakah tidak ada cara lain, Dok?" tanya Riana dengan suara gemetar. "Riana." Arsen menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. "Adikmu menderita leukemia. Dengan kondisi dan peralatan di sini, terutama karena peluru hampir mengenai jantungnya, peluangnya untuk bertahan hidup sangat kecil. Bahkan, jika ia dibawa ke rumah sakit besar, peluangnya untuk bertahan hidup akan sangat tipis." Riana menatapnya dengan tidak percaya. "Apa? Leukemia? Bagaimana kau tahu?" "Sebelum Jibius, adikmu memberitahuku. Ia sudah mengetahui penyakit itu. Sejak beberapa waktu lalu, aku hanya bisa mengeluarkan peluru dan menstabilkan kondisinya sebaik mungkin. Sekarang, ia ingin bertemu denganmu," kata Arsen dengan suara rendah. Langkah Riana terasa berat. Ia menoleh sejenak ke arah Alif yang telah menemaninya dan menghiburnya. Tatapan Alif lembut, mengangguk kecil seolah berkata, "Pergilah menemui adikmu." Dengan napas tertahan, Riana membuka pintu ruang pemeriksaan yang kini telah diubah menjadi ruang operasi darurat. Liliana berbaring di tempat tidur. Masker oksigen terpasang di hidungnya. Jejak darah masih terlihat di tangannya dan selang infus mengalirkan darah yang didonorkan Riana. Meskipun tubuhnya lemah, Liliana masih tersenyum ketika melihat adiknya mendekat. Senyum itu lembut, tetapi terasa memilukan. "Jangan sedih, Riana," kata Liliana lembut. Suaranya hampir tak terdengar. "Ini karmaku." Air mata Riana mengalir tak terkendali. Ia menggenggam tangan adiknya, merasakan betapa dinginnya kulitnya. Dalam diam, Riana tahu waktu mereka hampir habis. Beberapa hari sebelum kejadian ini, setelah pertemuannya dengan Sinta, Liliana banyak merenung. Ia ingin memperbaiki semuanya. Kembali menjadi Liliana yang dulu, yang bisa bercanda dan melindungi adiknya. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke kota dan menemui Septian. Ia hanya ingin berbicara baik-baik tentang kebahagiaan Riana dan berjanji untuk tidak mengganggunya lagi. Riana telah memilih Alif, dan Liliana ingin Septian menghormati keputusan Riana. Namun, takdir berkata lain. Di perjalanan, Liliana tiba-tiba pingsan dan dibawa ke sebuah klinik kecil. Dari hasil tes darah sederhana, dokter di sana menemukan sesuatu yang tidak normal. Jumlah sel darah putihnya terlalu tinggi, sementara hemoglobinnya sangat rendah. Dokter menyarankan agar ia segera pergi ke rumah sakit besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Liliana tidak punya siapapun untuk dihubungi. Ia menatap hasil tes dengan tangan gemetar dan dada sesak. Dalam hatinya, ia tahu tubuhnya mulai menyerah. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang. Bukan ke rumahnya, tetapi ke tempat Septian. Ia hanya ingin berbicara untuk terakhir kalinya. Namun siapa sangka, saat bertemu Septian, ia malah disandera. Saat ini, Riana duduk di samping tempat tidur, memegang tangan Liliana yang semakin dingin. Matanya berusaha menahan air mata yang terus mengalir. Sementara suara oximeter, denyut nadi berdetak lembut di tengah keheningan yang mencekam. "Kenapa kau tidak memberitahuku dari awal?" Suara Riana bergetar, lebih seperti bisikan patah di tenggorokannya. Liliana menatapnya lembut. Bibirnya bergerak lembut di balik masker oksigen. "Jika kau khawatir, lalu kenapa? Lagi pula, aku sudah terlalu menyakitimu. Kenapa kau begitu bodoh, Kak? Meskipun aku marah dan membencimu, kau tetap adikku," jawab Riana cepat, seolah ingin menebus waktu yang hilang. Liliana tersenyum tipis. "Tidak, Riana. Dulu aku memang sangat buruk. Aku egois, cemburu, dan tidak pernah benar-benar memikirkan perasaanmu. Aku hanya memikirkan
kebahagiaanku sendiri. Tapi, sejak kau memilih Alif, aku merasa tenang. Setidaknya, ada seseorang yang bisa lebih memperhatikanmu. Jangan kembali pada pria itu. Riana menundukkan kepala. Air matanya jatuh satu persatu ke punggung tangan Liliana. Ia ingin menyangkalnya. Ingin mengatakan bahwa tak seorang pun bisa menggantikan kasih sayang kakaknya. Tetapi kata-kata itu hanya tertahan di dadanya. Tertahan oleh isak tangis yang semakin dalam. Liliana perlahan mengangkat tangannya, menyentuh pipi Riana dengan sisa kekuatannya. Jangan menangis lagi. Ya, kau masih punya masa depan yang panjang. Jangan biarkan kebencian yang pernah kutanam tumbuh di hatimu. Maafkan aku, Kak. Kak, jangan bicara seperti itu, kata Riana di antara isak tangisnya. Kita masih bisa berobat. Aku bisa membawamu ke rumah sakit besar. Aku janji akan menemukan caranya. Liliana tersenyum lagi. Kali ini lebih tenang. Tidak apa-apa, Riana. Aku tidak takut lagi. Aku senang masih bisa melihatmu, bisa melakukan sesuatu yang berguna di akhir hidupku, dan masih bisa meminta maaf sebelum terlambat. Riana terisak, menggenggam tangan adiknya lebih erat, seolah dengan itu ia bisa menahan waktu agar tidak berlalu. Beberapa detik kemudian, Liliana menatapnya untuk terakhir kalinya. Matanya yang sedih mencerminkan kehangatan dan kelegaan. Terima kasih sudah datang, Riana. Aku mempercayakan kebahagiaanmu kepada Alif, dan tolong jaga Lira. Meskipun ibunya jahat, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Berjanjilah padaku, Riana, tambah Liliana. Riana mengangguk. Isak tangisnya semakin hebat. Hilna, ada banyak yang ingin kukatakan. Tapi ibu dan ayah sudah datang menjemputku. Kak Lili. Setelah itu, napas Liliana mulai tersengal-sengal. Arsen, yang berdiri di dekat pintu, mendekat tanpa suara. Sementara Dito menundukkan kepala, menahan napas. Dalam keheningan itu, suara lembut mesin berubah menjadi garis lurus yang panjang. Setelah pemakaman, Riana berjalan perlahan, menjauh dari pemakaman dengan langkah lemah. Alif dengan sabar menuntunnya. Sementara Nenek Sekar berjalan di sisi lain, sesekali menepuk punggung menantunya dengan lembut. Beberapa keluarga dan teman dekat masih berdiri di belakang mereka, memanjatkan doa terakhir sebelum pergi. Riana, kamu masih berduka. Untuk sekarang, biarkan aku mengurus Lira dulu ya, kata Naya lembut. Ketika mereka agak jauh dari kuburan, Riana merasa tidak nyaman. Ia ingin menolak, tetapi matanya yang bengkak dan tubuhnya yang lemah membuatnya terdiam. Nenek Sekar kemudian mengusap punggungnya dengan lembut. Benar, sayang, tenangkan pikiranmu dengan Alif dulu. Aku sudah tua. Aku tidak mungkin bisa membantu mengurus Lira. Bahkan jika ada pembantu, Lira mungkin tidak bisa langsung beradaptasi. Dia mungkin rewel, kata Nenek Sekar dengan suara lembut namun tegas. Riana mengangguk perlahan, lalu menatap Naya. Kau yakin? Tidak apa-apa, Nek. Aku takut aku akan merepotkanmu. Naya tersenyum menenangkan. Tidak, Riana. Malah aku senang, Rayandra akan punya teman bermain. Terima kasih, Nay, kata Riana pelan. Pandangannya menyapu sekeliling, memperhatikan sesuatu. Di mana Dito dan Nisa? Aku belum melihat mereka sejak tadi. Naya segera menjawab. Dito sedang memantau kondisi mantan suamimu. Sementara itu, apa? Nisa tadi meminta izin untuk segera kembali ke Sorong untuk mengurus pos kesehatan. Ada banyak obat baru yang baru saja tiba. Riana mengangguk perlahan. Dia tidak mengatakan apapun lagi, hanya menatap tanah basah di ujung jalan pemakaman. Alif, yang selama ini diam, akhirnya berbicara. Dia menggenggam tangan Riana lebih erat. Sayang, kau tidak perlu khawatir tentang apapun sekarang. Kami semua ada di pihakmu. Untuk saat ini, tenangkan dirimu dulu. Naya menimpali, menatap Riana dengan penuh kasih sayang. Ya, Riana, kita semua sekarang adalah keluargamu. Dalam suka dan duka, kita akan terus saling mendukung. Kata-kata itu disambut dengan anggukan dari semua yang hadir, termasuk Arsen yang berdiri di samping Naya.
Senyum hangat muncul di wajah mereka. Sederhana, namun tulus. Menjadi sedikit cahaya di tengah hari yang masih diselimuti duka. Di sisi lain, Dito berdiri, mengamati tubuh Septian yang terbaring lemah di ruangan bawah tanah steril, milik keluarga Adrosono. Setelah menerima pertolongan pertama di Sorong, Dito membawanya ke kota bersama dengan tubuh Liliana. Sekarang, Septian sedang menjalani perawatan intensif dalam keadaan koma. Dito mengira pria itu tidak akan selamat dalam perjalanan. Namun kenyataannya, tubuh Septian jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Bagaimana keadaannya? Tanya Dito lembut, tanpa mengalihkan pandangannya dari tubuh yang terbaring di ranjang logam itu. Perawat yang bertugas menyerahkan laporan pemeriksaan sambil menjawab. Kondisinya sekarang stabil, dokter. Tinggal menunggu dia bangun. Dito mengangguk perlahan. Ekspresinya tenang, tetapi matanya tajam dan penuh perhitungan. Bagus. Tingkatkan keamanan. Aku tidak ingin dia melarikan diri dan menyebabkan kekacauan dalam kehidupan Alif dan Riana lagi. Setelah dia bangun, perawat mengangguk cepat, tetapi Dito belum selesai. Dia melihat laporan di tangannya sejenak, lalu berbicara dengan nada lebih rendah. Satu hal lagi, buat catatan kematian untuknya dan kirimkan ke keluarganya. Pastikan semuanya terlihat meyakinkan. Gunakan mayat pengganti dengan karakteristik tubuh yang hampir sama. Perawat menelan ludah, lalu menjawab singkat. Baik, dokter. Setelah perawat pergi, Dito menatap kembali wajah pucat Septian di balik masker oksigen. Dalam hatinya, dia bergumam pelan. Kali ini kau tidak akan punya kesempatan lagi untuk menghancurkan siapapun. Dia menatap pria itu sejenak, sebelum menarik napas dalam-dalam dan meraih ponselnya. Beberapa nada sambung terdengar sebelum panggilan akhirnya terhubung. Semuanya sudah diurus, Al, kata Dito dengan tenang. Suara Alif terdengar di ujung telepon. Pelan namun dingin. Aku tidak menyangka jaringan bawah tanah mertuamu masih berguna. Pastikan dia tidak melarikan diri. Aku ingin dia merasakan kesepian sebagai karmanya. Tenang saja, jawab Dito dengan santai. Selama uangmu tidak habis untuk membayar mereka, semuanya akan berjalan lancar. Suara Alif sedikit berubah tajam. Kau masih membicarakan uang? Hei, Dito terkekeh. Ini bisnis, Al. Tentu saja ada harga untuk persahabatan, tetapi harga lainnya masih harus dibayar tunai. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada menggoda. Lagi pula, isi dompetmu sama dengan cintamu pada Riana. Tak terbatas. Desahan panjang terdengar di ujung telepon. Antara kejengkelan dan keengganan untuk menjawab, Dito tersenyum tipis. Mengakhiri panggilan tanpa menunggu jawaban. Dia menatap Septian lagi, lalu berbalik untuk meninggalkan ruangan yang sekarang hanya dipenuhi dengan suara monitor yang berbunyi pelan, seolah menandai garis tipis antara hidup dan mati. Sementara itu, di rumah Nenek Sekar. Setelah mengakhiri panggilan dengan Dito, Alif duduk kembali di sofa ruang tamu. Di depannya, Riana sedang mengobrol pelan dengan neneknya. Suasana sore itu terasa tenang, hanya ditemani oleh detak jam dinding. Nenek, jangan terlalu banyak bicara. Biarkan Riana beristirahat, kata Alif pelan, sambil memandang mereka berdua. Nenek Sekar tersenyum hangat. Ibu senang, Al. Riana sekarang benar-benar bagian dari keluarga kita. Kamu telah menghadapi banyak cobaan, tetapi akhirnya kalian bisa bersama. Bangun pernikahanmu dengan baik. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Alif memandang Riana. Wajah istrinya tampak lembut di bawah cahaya sore yang masuk dari jendela. Ada kebahagiaan di matanya, tetapi juga bayangan kesedihan yang belum sepenuhnya hilang. Mungkin memang benar, seperti yang sering dikatakan orang, kebahagiaan dan kesedihan selalu berjalan beriringan. Amin, kata Alif tegas. Ia memandang Nenek Sekar, lalu kembali memandang Riana. Aku berjanji akan selalu menjaga Riana dan
membangun keluarga bahagia bersamanya. Sambil berkata demikian, Alif mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Riana erat-erat. Tatapannya lembut, seolah ingin menekankan bahwa kali ini ia tidak akan pernah melepaskannya lagi. Nenek Sekar tersenyum hangat, lalu berkata sambil menunjuk tongkat di sampingnya, Riana, jika Alif bertingkah, beritahu nenek. Biarkan tongkat ini yang menyiksanya. Riana tertawa pelan, senyumnya mulai melebar. Ya, nenek. Jika dia bertingkah, aku pasti akan memberitahu nenek. Alif memandang mereka berdua dan ikut tersenyum. Nenek, siapa cucu nenek sebenarnya? Tanyanya. Menggoda. Kamu. Jawab Nenek Sekar cepat. Itulah mengapa aku tidak akan membiarkanmu bertingkah bodoh. Baiklah, jawab Alif pasrah, membuat neneknya tertawa lagi. Kalau begitu, istirahat dulu, lanjut Nenek Sekar. Aku sudah meminta seseorang untuk membersihkan kamar. Tetap semangat. Ya, jika memungkinkan, segera ada anggota baru di rumah ini. Seketika itu, Riana menelan ludah dengan gugup. Ia baru menyadari bahwa setelah resmi menjadi istri, ia belum benar-benar memenuhi kewajibannya sebagai istri karena terlalu banyak masalah yang terjadi. Dalam diam, ia melirik Alif yang kini menatapnya dengan lembut. Jantungnya berdebar pelan, sementara pikirannya bergema. Apakah harus malam ini? Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.